apa yang harus dilakukan agar tidak mudah putus asa. Jadi banyak teman-teman nih yang merasa mudah putus asa. Sebetulnya putus asa itu timbul karena punya asa yang salah. Karena punya asa yang salah, maka jadi putus asa. Asa artinya harapan. Jadi punya harapan yang salah, maka harapannya putus. Harapannya putus. Asa yang salah bagaimana? Dia sandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergantung kepada pekerjaannya, bergantung kepada usahanya, bergantung kepada ikhtiarnya, bergantung kepada kepandaiannya, bergantung kepada relasinya, bergantung kepada teman-temannya, bergantung kepada harta simpanannya, bergantung kepada apa yang dia miliki, dan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari semua itu. Inilah yang menyebabkan seorang itu mudah putus asa. Karena ketika usahanya itu jatuh, maka asanya pun jatuh, harapannya jatuh. Dia nggak punya sandaran lagi. Ketika kepandaiannya itu hilang, maka harapannya pun hilang. Ketika harta simpanannya lenyap, maka harapannya pun lenyap. Karena sandarannya adalah makhluk yang nggak punya apa-apa, makhluk yang nggak bisa apa-apa. Tapi beda dengan orang yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar dirinya nggak punya apa-apa, dirinya nggak bisa apa-apa, dirinya tidak mampu melakukan apapun itu. Setiap langkah, setiap nafas, setiap tarikan dan hembusan, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa, dan Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersandar kepada Allah Ta'ala, maka dia menjadi orang yang sangat optimis dalam setiap perilakunya, dalam setiap usahanya, pantang menyerah dan tak pernah kenal mundur. Kenapa? Karena setiap kali usahanya jatuh, dia tahu ada Allah yang Maha membangkitkan, ada Allah yang Maha kuasa, ada Allah yang Maha hebat, ada Allah yang Maha membantu, ada Allah yang Maha memberi. Setiap kali apa menjadi yang dia rencanakan berantakan, dia tahu rencana Allah jauh lebih baik, dan dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dia menekuni zikir, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak punya kekuatan kecuali yang diberikan Allah Ta'ala. Kalimat ini diresapi dan diucapkan, dihayati dan diamalkan. Ini adalah obat yang mujarab kalau pengen tidak mudah putus asa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah SAW menyatakan, man qala la haula wa la quwwata illa billah kana dawa'an min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, maka ucapannya itu akan menjadi obat bagi 99 penyakit, dan penyakit paling lemah, penyakit paling rendah, penyakit paling kecil yang disembuhkan dengan kalimat tersebut adalah penyakit alham, penyakit sumpek, penyakit suntuk, penyakit gak enak hati. Karena suntuk, sumpek, gak enak hati ini muncul dari bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah bersandar kepada Allah Ta'ala, dengan dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, dia mendapatkan ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, menyebut Allah, hati ini menjadi tenang, nyaman, dan hati ini menjadi merasa tentram yang luar biasa. Semoga dengan mendengar kajian ini, yang menanyakan tadi masalah resepnya gimana biar gak mudah putus asa, menjadi bersemangat dan tidak pernah putus asa lagi, karena putus asa itu adalah kerjaannya syaitan dan kerjaannya iblis. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari rasa putus asa, karena asa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.